Shalom, selamat malam, selamat sore, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di webinar RTM bulan Februari tanggal 27. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih buat Niko yang dengan keterbatasannya dia masih mau untuk kita sama-sama menikmati penyembahan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak sekali lagi kita berdoa, kita mau lebih dalam masuk hadirat Tuhan, kita mau sama-sama dimerdekakan oleh kebenaran firman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur. Engkau selalu baik, Engkau selalu hadir dalam setiap musim hidup kami, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami. Engkau tetap ada, matamu tetap tertuju kepada kami. Dan terima kasih untuk anugerah demi anugerah yang kau berikan, yang selalu baru buat kami anak-anak yang kau kasihi. Dan saat ini Bapa, kami mau letakkan seluruh kesadaran kami, hati dan pikiran kami tidak bercabang kemana-mana, tidak bercabang kepada diri kami, tidak bercabang kepada masalah kami, pergumulan kami, tidak tercabang, tidak terfokus kepada apa yang sedang kami alami. Tapi kami mau fokuskan saat ini di tempat di mana Engkau berada, Tuhan Yesus dan Roh Kudus berada, dan biarlah atmosfer surga saat ini boleh turun dan menguasai, mencengkram erat setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kami betul-betul merasakan kehadiran-Mu, kami betul-betul dimerdekakan oleh firman-Mu dan firman-Mu yang mengurapi setiap pribadi kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang menuntun setiap kami anak-anak-Mu untuk mengenal kebenaran demi kebenaran dengan komplit, dengan lengkap, dengan indah, dengan mudah bahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan hati yang lapar, hati yang haus, dengan antusiasme di dalam roh kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes. Wow, senang rasanya melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, muka-muka, wajah-wajah yang terus antusias, yang terus semangat, ya dalam keadaan apapun, situasi apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian tetap meluangkan waktu, tetap menginvestasikan waktu untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti di pengumuman yang Bapak Ibu Saudara sudah dapatkan, hari ini saya membahas tentang satu judul, satu tema, yaitu Level Up with Integrity, atau di dalam bahasa Indonesianya bicara tentang naik tingkat dengan integritas. Nah, bicara tentang naik tingkat dengan integritas, ini adalah satu tema, satu value, satu nilai yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yosia. Ya. Nah, value-nya apa sih? Saya akan ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Value RTM itu adalah imamat rajani, di mana I-nya bicara tentang integritas, M-nya bicara tentang mau belajar, A-nya bicara tentang akseptasi, ya, mau belajar menghidupi buah roh. Kemudian A-nya bicara tentang akseptasi atau penerimaan. Kemudian M-nya bicara merendahkan hati. A-nya bicara tentang akuntabilitas. Dan T-nya bicara tentang totalitas. Rajaninya bicara tentang respect. Nah, hari ini kita akan belajar yang paling ujung, yaitu tentang integritas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya banyak di antara kita sudah mengenal apa sih integritas, atau bahkan sering buka khotbah, seminar, atau sermon dimanapun juga mengenai integritas, tentang integritas, tentang integritas dan integritas. Tapi pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu hal buat Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuatu yang memang ini menjadi nilai kehidupan kita, dan tentunya seperti tadi dikatakan, ini bagian daripada nilai RTM, ya. Dari sisi definisi, ya, secara umum Bapak Ibu Saudara, integritas itu sendiri bicara apa sih? Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Jadi, integritas adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Itu definisi secara utuh. Nah, kemarin Pak Yosi sedikit singgung, satu persatu nilai-nilai ini sudah disinggung Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan satu hal yang beliau sampaikan,
kemarin adalah apa sih untuk integritas itu? Yaitu melakukan hal yang benar sekalipun tidak ada seorang pun yang melihatnya. Nah, kemarin Pak Yosi mencontohkan ada satu hamba Tuhan, Joel Austin, di mana orang nggak ngeliat, dia merapikan kertas-kertas yang berserakan dan akhirnya itu dilihat oleh seseorang. Dan akibat integritas yang dilakukan oleh Joel Austin itu membuat orang itu kok ini hamba Tuhan, ini pendeta betul-betul humble, betul-betul dia mengerjakan hal-hal yang sederhana, bahkan hal yang kecil tanpa orang lihat, tanpa orang pandang, tanpa orang nilai, tapi dia mau lakukan. Lucu ya, dari hal yang sederhana dia lakukan, akhirnya menggugah hati nurani seseorang untuk apa? Datang kepada Tuhan, saudara. Ya. Dan buat saya ini, integritas adalah hidup dan berbicara berdasarkan apa yang benar menurut Tuhan. Saya akan ulang. Kita sepakat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Hidup dan berbicara berdasar apa yang benar menurut Tuhan. Bukan lagi apa kata orang, bukan lagi apa yang manusia nilai, tapi apa yang benar kita pikirkan, kita rasakan, kita bicarakan, kita lakukan. Terserah ada orang, nggak ada orang, dilihat orang atau enggak, itu menurut Tuhan. Ya, jadi nanti satu sesi ini kita akan bicara tentang hal ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saya akan mulai dari sini, ya, tentang Mazmur Daud. Ya, saya akan ambil dari Mazmur pasal yang ke-15 ayat 1 sampai yang ke-4. Oke. Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya butuh waktu untuk melihatnya sebentar. Oke. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Yang pertama, perhatikan di sini. Kemudian, yang melakukan apa yang adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, ya, murni, yang tidak menyebarkan fitnah, jadi bicara tentang kebenaran, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersinggir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Ya, makanya tadi Bapak Ibu Saudara sekalian saya ajak untuk memahami makna integritas, yaitu hidup dan berbicara berdasar apa yang benar menurut Tuhan. Ya. Jadi integritas itu adalah satu nilai Bapak Ibu Saudara yang memang itu bagian kita. Itu adalah buah dari apa yang kita hasilkan dengan menghidupi firman, menghidupi kebenaran. Nah, pertanyaannya, apakah orang Kristen harus memiliki integritas? Oh, tentu pasti. Sebab Yesus sendiri sebagai anak, Bapak Ibu sekalian, dia berintegritas tidak? Oh, pasti. Pasti. Dia bangun pagi-pagi, dia menghadap Bapaknya di tempat yang terpencil, di tempat yang tidak banyak orang. Dia chatting sama Bapaknya. Dan itu dia lakukan setiap hari. Saudara, kalau kita bicara tentang sesuatu hal yang sifatnya terus-menerus, itu betul-betul butuh yang namanya komitmen. Gak mudah, saudara, untuk memelihara atau memaintain yang namanya keseimbangan.
Kalau kita bicara tentang satu tujuan, saudara ya, kita sering sekali mau mengejar ke satu titik. Kita punya semangat, kita punya antusiasme, kita punya energi untuk mengejar sesuatu tujuan itu, saudara. Tapi sebenarnya perjuangannya tidak ada di sana. Perjuangan kita sebagai orang yang dewasa di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara, bukan bagaimana kita mencapai satu titik yang tinggi, tapi bagaimana kita memaintain, bagaimana kita memelihara, bagaimana kita berkesinambungan, menjaga itu semua untuk tetap berada di dalam level yang terus sama, saudara. Satu perkara yang tidak mudah buat daging kita, betul tidak? Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah punya pasangan hidup relate dengan ketika naksir sama lawan jenisnya, punya hasrat, punya semangat, ya, punya daya juang. Tapi kalau udah dapet, awal-awal masih semangat, ya. Tapi seiring berjalannya waktu, menikah, berumah tangga, mulai udah punya keturunan, mikir anak, mikir kebutuhan. Nah, api yang tadi didapatkan di awal belum tentu stabil. Tapi saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Tapi itu yang saya maksudkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di mana ketika kita bicara tentang satu pencapaian, bukanlah itu satu prestasi kita. Perhatikan di sini. Pencapaian adalah betul salah satu prestasi, bisa dikatakan seperti itu. Tapi pencapaian itu bukanlah sesuatu hal yang menjadi goal terakhir, saudara. Perjuangan kita yang paling utama adalah di mana? Bagaimana menjaga tingkat pencapaian itu? Bagaimana kita terus berada di dalam level yang sama? Sama seperti kalau kita bicara tentang apa, saudara? Kekudusan. Firman Tuhan mengatakan, jagalah kekudusan. Jagalah Kristus, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu, Yesus sebagai Kristus di dalam hatimu. Ya. Kekudusan itu siapa yang mengerjakan? Allah yang memberi, tapi kita yang apa, saudara? Yang menjaga. Nah, sama ketika kita bicara tentang integritas, Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara tentang apa? Kesinambungan, bicara tentang komitmen, bicara tentang sesuatu hal yang sifatnya terus-menerus yang kita jaga. Amin. Nah, oleh sebab itulah hidup dan berbicara berdasar apa yang benar menurut Tuhan menjadi definisi integritas kita. Amin. Nah, berikutnya saya akan ambil satu kisah, yaitu Bapak Ibu Saudara pasti semua tahu ya, kisahnya siapa? Kisahnya Daud. Ya, ada beberapa poin yang kita bisa pelajari di sini. Saya mulai dulu dari 1 Samuel pasal 17. Ya. 1 Samuel pasal 17 ayat yang 15 dan 20. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi, seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia berkemah ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengatur sorak perang. Saudara, perhatikan apa yang Daud hidupi, apa yang Daud jalani, saudara. Ya, dia menjadi setia. Dia menjadi setia, dia menerima apa adanya, apa yang orang tuanya kasih kepercayaan. Bandingkan dengan ketiga kakak-kakaknya. Ketiga kakak-kakaknya diizinkan untuk mengikuti Saul untuk menjadi prajurit Israel. Tapi Daud, dia diutus oleh bapaknya karena parasnya, ya, karena fisiknya yang tidak mumpuni, sehingga ya udah cukup kamu jadi pengembala aja. Saudara, nggak mudah jadi Daud, betul tidak? Ya, pasti ada rasa minder, pasti ada rasa nggak adil. Kenapa? Yang lain dikasih posisi tinggi, sedangkan saya disuruh menjadi pengembala. Dan Daud disuruh melayani abang-abangnya, saudara.
Bukan pekerjaan yang mudah, tapi dia lakukan terus, dan terus. Oke, saya akan lanjutkan kisahnya ini, saudara. Di 1 Samuel pasal ke-17, ayat yang ke-28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara, kalau dikasih tugas menggembalakan kambing domba itu 100 atau 1000 ekor, itu menjadi satu prestasi, betul tidak ya? Itu mungkin bisa kita banggakan, bisa dibanggakan oleh Daud, saudara. Tapi sudah dia dibedakan dari ketiga kakak-kakaknya, dikasih pekerjaan yang apa, saudara? Yang tidak membanggakan, buat daging. Disuruh mengembalakan 2-3 ekor. Dan sambutannya kakak-kakaknya ini betul-betul merendahkan, saudara. Jadi betul-betul Daud berada di posisi yang rendah, tapi dia setia, tapi dia terus melakukan apa yang Daud tugaskan dari orang tuanya. Tidak selesai sampai di situ kisahnya. Dan di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35, di situ dikatakan, "Tetapi Daud berkata kepada Saul, 'Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya.'" Saudara. Dan kisah yang berikutnya, saya lanjutkan ayat 36 sampai 37. "Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, 'Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan dari tangan orang Filistin.' Kata Saul kepada Daud, 'Pergilah, Tuhan menyertai engkau.'" Saudara, apakah satu kebetulan di sini ketika Daud menjalani hari-harinya menjadi seorang penggembala domba yang jumlahnya juga tidak banyak? Apakah sebuah kebetulan? Dan ternyata Tuhan mengerjakan sesuatu yang besar. Dan ternyata Tuhan sedang mendevelop, Tuhan memperlengkapi, Tuhan membangun, saudara, kehidupan Daud untuk masa depannya. Dari apa? Hati yang berintegritas, hati yang tidak tamak, hati yang tidak iri, hati yang lembut. Sehingga kesetiaan itu, saudara, dilihat oleh Tuhan. Perhatikan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dari setiap apa yang Tuhan percayakan buat Anda dan saya, jangan pernah anggap itu sesuatu yang remeh. Jangan anggap itu menjadi sesuatu hal yang kecil yang mungkin tidak bernilai buat Anda hari ini. Yes, mungkin Anda akan bilang bahwa sesuatu itu kayaknya ngapain sih saya harus buka Zoom, saya harus beribadah, saya harus extra mile, saya harus berbuat lebih buat orang itu, saya harus berlutut lebih, saya harus berdoa terus buat orang itu. Kenapa sih saya harus menolong, membantu orang yang terus menerus, padahal orangnya keras, orangnya sombong, orangnya nggak mau dikasih tahu segala macam. Tapi itu yang Tuhan berikan buat Anda hari ini, saudara. Mungkin ada satu titik ketika Anda mengerjakan satu rutinitas, hal yang kecil, hal yang mungkin tidak dinilai oleh orang saat ini, saudara. Tapi itu adalah sesuatu hal yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup Anda, saudara. Maka integritas itu hidup di sini. Ya, nanti saya akan berikan beberapa contoh di sini, saudara. Tapi saya mau memastikan bahwa Bapak Ibu Saudara, jangan pernah anggap enteng, jangan pernah anggap remeh segala sesuatu jalan hidup Bapak Ibu Saudara yang Anda lihat hari ini tampaknya tidak
bermanfaat, tampaknya belum berbuah. Kalau nyatanya hari ini, Bapak Ibu Saudara, masih dipercayakan di bagian hal yang sama, Saudara. Tuhan sedang membangun sesuatu nilai buat Anda. Dan disitulah integritas hidup. Amin. Nah, saya akan lanjutkan kisah yang mirip-mirip, Saudara. Yaitu kisah siapa? Yusuf. So, kita mari di sini, kita mulai di sini, Saudara. Kisah Yusuf. Yang pertama, ya, has no age. Tidak ada batasan umur. Diambil dari Kejadian pasal 37 ayat yang kedua. Perhatikan di sini. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Saudara, kadang kita melihat dari sisi usia. Ya, saya mah udah nggak muda lagi. Atau bahkan sebaliknya, saudara. Ya, saya mah masih muda. Betul tidak? Tapi jangan salah, saudara. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Allah dalam melakukan agenda-agendanya, saudara. Sekali lagi, Tuhan tidak melihat usia. Betul, tidak ada kata terlambat. Kalau kita hari ini meresponi sesuatu yang kecil, itu datangnya dari Tuhan, saudara. Dan Anda melakukannya itu dengan setia. Dan Anda melakukannya itu tanpa pamrih. Anda melakukan itu betul-betul tulus, saudara. Dan Anda terus lanjutkan terus tanpa gila hormat, tanpa peduli orang melihat, tanpa peduli orang mau ngomong apa segala macam. Tapi Anda terus lakukan dengan setia, saudara. Nilai integritas dalam hidup Anda mulai kebangun. Ya. Nah, apa sih kita harus ngomong tentang integritas? Kenapa sih kita harus membangun nilai integritas ini? Nanti sambil berjalannya waktu dan di akhir nanti saya sampaikan. Karena integritas itu yang akan membawa Bapak Ibu Saudara naik level. Amin. Integritas itu yang membuat Tuhan mempromosi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi seringkali ketika Tuhan sedang membangun hidup kita, seringkali ketika Tuhan sedang memperlengkapi kita, saudara, untuk masa depan kita banyak protes. Entah kita nggak terima dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kok cuma segini ya dapatnya ya? Kok cuma jadi usher ya? Kenapa nggak jadi WL? Kenapa nggak jadi pembicara? Dan seterusnya. Kenapa melulu saya terus selalu menjadi orang yang buka pintu di gereja? Emang yang lain gak ada segala macam? No. Bukan sebuah kebetulan, saudara. Bukan sebuah kebetulan. Karena segala sesuatu yang besar pasti dimulai dari sesuatu yang sederhana. Segala sesuatu yang besar pasti akan dimulai dari sesuatu yang kecil. Amin. Ya, kita lanjutkan, saudara. Yang kedua adalah bicara tentang ketaatan, obedient. Kejadian pasal 37 ayat 13 sampai 14. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu menggembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Saud Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Saudara, kayak kita melihat ada satu kesamaan ya. Apa yang dilakukan oleh Daud dan Yusuf. Atau mau dibalik. Apa yang dilakukan oleh Yusuf itu juga dilakukan oleh siapa, saudara? Daud. Dimulai dari apa? Menggembalakan domba. Dimulai dari apa, saudara? Dimulai dari yang kecil. Dimulai dari apa, saudara? Dimulai dari ketaatan. Dimulai dari kesetiaan. Dan
Bukan hanya ketaatan, tapi bicara do more, melakukan lebih. Kita baca ayat yang terlebih dahulu. Kejadian pasal 37 ayat 17. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab telah ku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya lah mereka di Dotan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca ayat ini sepertinya sederhana. Betul ya? Satu waktu Yusuf ini mencari saudara-saudaranya, kakak-kakaknya karena diutus sama bapaknya pergi ke Sikem. Ya. Nah, ketika sampai sana ternyata nggak ditemui. Kakak-kakaknya nggak ada. Kemudian dikatakan, maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatnya mereka di Dotan. Saya coba cari tahu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya berapa sih jaraknya antara Sikem ke Dotan? Ya, saya pikir ya 10 kilo atau 15 kilo cocok lah kalau buat olahraga gitu ya, jalan kaki. Jaraknya ternyata berapa? Saya cari sumbernya di sini, saudara. 100 km. Anda bisa bayangkan dari Jakarta sampai Bandung. Kira-kira naik apa? Naik travel, naik kereta? No. Jalan kaki. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan. Disuruh sama bapaknya untuk nengok kakak-kakaknya dan membawakan makanan saja ke Sikem udah satu pekerjaan yang cukup melelahkan. Tapi perhatikan di sini saudara, Yusuf tidak berhenti sampai satu titik ketika tujuannya itu belum menghasilkan, dia berhenti di situ. Sering sekali kita yang menjadi manusianya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Ketika kita mau mencapai, kita mau berjalan, kita mau pergi ke satu tempat, misal kita janjian sama saudara kita. Misalkan kita pemuri dan kita sedang mau pelayanan, oke nanti kita tikum ya, titik kumpulnya jam 8 pagi nanti di sini ya, di kota A, di tempat A, di rumah makan A. Kalau ini terjadi saudara, Anda datang jam 8 sesuai dengan janjiannya, terus di titik kumpulnya nggak ketemu, kira-kira perasaan Bapak Ibu Saudara kayak apa? Ini mana sih si Agus katanya janji jam 8, dasar orang Indonesia, waktunya ngaret. Betul gak? Gitu. Kalau saya sih begitu. Ini mana sih Henry? Ini mana sih Niko? Ini mana sih ini Pak Doni? Katanya mau pemuridan. Mana nih si Pak Agus katanya mau remoka jam 4. Molor balas. Ya, pasti ada satu gejolak di dalam hatinya, ada gejolak di dalam perasaannya. Untuk apa? Ketika kita berada dalam satu janjian terus nggak ketemu, yang ada apa? Satu, kalau nggak protes, yang kedua tinggal atau balik, betul tidak? Tetapi Yusuf, dia nyusul loh sampai Dotan. Nggak peduli jaraknya saudara, 100 km Jakarta-Bandung. Nggak naik kereta, nggak naik travel, nggak naik motor. Jadi apa saudara? Nilai yang kita bisa petik di sini. Kalau kita punya integritas, do more, lakukan lebih. Sekali lagi, bukan untuk siapa-siapa. Ya. Tapi kita mau membangun nilai itu, berkata, berbicara, dan hidup yang benar menurut Tuhan. Kita bukan sedang menunjukkan hal itu kepada siapa-siapa, tapi kita sedang memberikan itu kepada Tuhan. Amin. Nah, next. Excellent. Di dalam integritas juga ada excellent. Jadi excellent itu adalah sesuatu pekerjaan yang komplit, yang keren, yang bagus. Kejadian 36 ayat yang Kejadian 39 ayat yang ke-6. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur. Perhatikan sini.
Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara, oleh karena integritas Yusuf inilah, dia menghasilkan satu pekerjaan, satu tugas yang excellent. Sehingga orang-orang di sekelilingnya pasti akan merasakan dampaknya, betul tidak? Ya. Kalau Anda mengerjakan sesuatu, ya entah Anda masak, entah Anda membawakan makanan, entah Anda melayani, entahkah Anda apapun yang Anda lakukan, saudara. Kalau Anda melakukannya dengan berintegritas, pasti akan menghasilkan excellent, betul tidak? Dan orang yang menikmati integritas dan excellent itu pasti akan apa? Wow, enak sekali makanannya. Wow, pekerjaanmu luar biasa sekali, betul tidak? Dan disitulah siapa yang dipermuliakan, saudara. Apakah kita? Sama sekali tidak. Tapi siapa? Tuhan yang ada di dalam diri kita. Ketika orang lain mempermuliakan, menganggap kita berhasil atau kita dapat mengerjakan sesuatu hal, saudara, dan yang kita kerjakan itu luar biasa, Tuhan sedang dipermuliakan dari apa yang kita lakukan, saudara. Makanya oleh sebab itulah betapa pentingnya nilai integritas ini yang harus kita bangun, yang harus kita hidupi, saudara. Ya. Nah, saya akan mulai masuk ke dalam poin-poinnya di sini. Ya. Yang pertama, tolong ini catat baik-baik. Ya. Bagaimana supaya integritas itu bisa membawa kita naik level? Yang pertama ini, saat melihat peluang, Tuhan sedang menunjuk siapa, saudara? Orang lain? Bukan. Kita. Dan mempersiapkannya. Sebelum saya baca ayatnya, gini, saudara. Pernah nggak sih Anda berpikir gini, wah, ini bagus ya sebetulnya kalau misalkan dibuat begini, dibuat begitu. Waduh, sayang ya itu kok pelayanannya begini dan begitu. Selalu kita banyak menjadi atau dari sudut pandang orang sebagai komentator, sebagai kritikus. Wah, dia kok ngomongnya begini ya, wah dia ngomongnya cakep ya, tapi dia kurang begini, kurang begitu. Kenapa sih orangnya memasak dengan makanannya seperti ini, rasanya seperti dan seterusnya dan seterusnya. Saudara, manusia akan lebih jauh mudah untuk menilai kekurangannya daripada kelebihannya. Itu sifat karakter manusia daging, betul tidak? Sifat daripada kedagingan akan selalu gampang melihat kekurangan orang dan kesalahan orang dibanding apa? Pencapaian atau nilai atau keberhasilan atau potensi seseorang itu, saudara. Ya. Dan jangan-jangan kita juga hal sama. Ketika kita melihat sesuatu yang kurang, kita hanya berkomentar. Kita tidak ikut bersama-sama membangun. Kita tidak ikut sama-sama untuk menjadi bagian untuk membawa satu perubahan. Dan itulah, saudara, ya, kalau gereja Tuhan hanya sebatas teori, mempelajari sebatas teori, ngerti firman, tapi tidak melakukan kebenaran firman, tapi tidak memiliki integritas yang diberikan kepada Tuhan, akhirnya apa? Menjadi penghakim-penghakim. Akhirnya ketika sesuatu yang dilakukan oleh sesama orang Kristen sendiri atau iman yang dimiliki oleh orang Kristen, ketika dijumpai itu berbeda, mudah sekali untuk dihakimi. Dia kok masih minum obat, dia kok masih divaksin, dia kok masih begini dan begitu dan seterusnya, saudara. Selalu akan menjadi pribadi untuk apa? Membanding-bandingkan, merasa diri lebih baik. Padahal kalau mau dinilai secara utuh, saudara, belum tentu loh orang-orang yang jago berkomentar itu menghasilkan buah, menghasilkan dampak yang besar. Bisanya hanya apa? Komentator. Makanya ketika Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini, saat melihat peluang, Tuhan sebetulnya sedang menunjuk siapa? Menunjuk Anda. Kalau Anda merasa, gini bagian ini kurang, ya udah Anda yang gerak. Kok saya tergerak ini ya? Jangan saya kok tergerak untuk mendoakan si B ya?
Saya telepon Agus aja deh, nanti biar Agus yang doain. Kok saya tergerak untuk memberi ya, saya tergerak untuk menolong ya, tapi saya mau ajak si B saya mau ajak si C dia yang jago memberi, dia yang jago menolong. Saudara, nggak gitu caranya. Tapi kalau Anda mau belajar tentang integritas, saudara, ketika Anda merasa ada sesuatu yang kurang, sebetulnya di situ siapa yang ditunjuk, saudara? Tidak lain, tidak bukan adalah Anda atau kita. Halo? Ada amin? Nah, kita baca ayatnya dulu deh. Nanti saya kasih contohnya. 1 Samuel pasal 17 ayat 22 dikatakan, lalu Daud menurunkan barang-barangnya dan meninggalkannya di tangan penjaga barang-barang tentara. Berlari-lari Daud ke tempat barisan. Sesampai di sana, bertanyalah ia kepada kakak-kakaknya, apakah mereka selamat. Saudara, saya betapa ketika membaca ayat ini, saya begitu terberkati. Saudara. Betapa hidupnya Daud itu, kalau saya bilang spektakuler, luar biasa. Dia punya nilai di dalam hidupnya, orang yang mau tahu, tapi tidak kepo saja, tapi tidak pengen tahu tok. Tapi dia mau do something, dia mau mengerjakan sesuatu, saudara. Ada apa sih sebenarnya? Ada apa sih sebenarnya? Beda ya kalau kita lihat budaya di tempat kita, saudara. Kalau kita melihat kecelakaan di jalan segala macam, pasti ada macet. Macetnya itu kadang-kadang bukan karena efek daripada kecelakaan itu sendiri, saudara. Tapi macetnya gara-gara apa? Orang pada kepo. Ada apa sih? Ada apa sih? Ada apa sih? Ya, kita mau taunya karena apa? Penasaran mau tahu. Sampai di situ. Gak cukup, saudara. Nah, yang dilakukan oleh Daud di sini luar biasa. Dia mau tahu, tapi dia mau, apa yang bisa aku lakukan? Wow, luar biasa, saudara. Sehingga dengan keingintahuannya Daud ini, dia akhirnya ketemu sama siapa? Saul. Yang tadi kita baca, saudara. Apa yang kamu lakukan? Aku biasanya mengembalakan kambing domba. Ketika aku mengembalikan kambing domba, aku ketemu sama binatang-binatang buas. Aku hajar, aku sikat. Aku percaya orang itu, ya Goliat yang dimaksudkan, orang Filistin itu, nasibnya akan sama seperti binatang-binatang liar itu. Dibilang begitu, saudara. Karena apa? Nilai hidupnya Daud sudah dibangun oleh Tuhan di tempat yang tidak terlihat, saudara. Amin. Tapi dia hidupi, dia lakukan menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup. Sehingga ketika dia kepo, ketika dia mau tahu, dia juga menyodorkan apa? Dirinya. Boleh nggak aku lawan? Amin. Miliki ya Bapak Ibu Saudara, ya integritas yang muda seperti ini. Ya, jangan hanya menjadi komentator, jangan hanya menjadi orang yang kritikus, bisanya nilai-nilai ngomentarin, tapi ketika dikasih tugas, disuruh ngelakuin, ya sama saja. Ya, tapi terus bangun nilai Bapak Ibu Saudara dari hal yang kecil. Supaya ketika promosi dari Tuhan itu datang, Anda bisa melakukan, Anda bisa jalankan, dan akhirnya menghasilkan buah. Saudara, saya mau cerita satu kisah ini. Ada yang pernah mengikuti YouTube ini, saudara? Halo? Saya percaya mayoritas semua udah. Saya agak takjub tadi ngelihat yang nomor 1 ada di YouTube-nya Revival Total Ministry. Yang nonton 7.000-an orang loh. Saya boleh cerita ya Bapak Ibu Saudara ya? Gini, jadi ketika saya tahun antara 2009 akhir masuk ke 2010 atau tepatnya ya boleh dikatakan tahun 2010 lah, saya mulai lahir baru, saya mulai menyerahkan hidup saya yang lama dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya melihat, aduh, ini pengajaran luar biasa, betul-betul memerdekakan orang. Tapi sayang, covernya atau marketingnya, tanda petik ya Bapak Ibu Saudara ya, bungkusnya kok kayaknya kurang menarik gitu buat saya loh, buat saya. Sehingga saya termenung gitu, emang nggak ada yang ngurusin ya, emang nggak ada yang bikin ya, atau segala macam. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudara, ya saya diem aja.
Sampai akhirnya 3 tahun kemudian, ya antara 2012 2013, karena di situ dikatakan 7 tahun yang lalu, sebenarnya lebih ya, lebih daripada itu. Saya mulai tergerak ketika saya dekat punya hubungan dengan Pak Andreas. Saya mulai tanya, Pak, sebetulnya di YouTube Bapak itu ada yang ngurusin nggak sih? Gak ada, saya sendiri yang upload gitu. Pantesan gak ada gitu. Akhirnya saya mulai berpikir, sayang ini kalau kebenaran firman yang luar biasa yang bisa memerdekakan orang cuma berhenti, nggak punya sistem, nggak punya cara untuk mempromosikan itu, menyebarkan itu. Buat saya itu sayang sekali buat saya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, dengan kapasitas, dengan skill yang saya miliki terbatas, sangat terbatas. Saya bisanya hanya main PowerPoint, saya ambil gambar ini, saya comot-comot, saya upload audionya, saya upload di YouTube. Ya, ada beberapa ya di gambar nomor 1 itu Bapak Ibu Saudara. Dan bukan tanpa sengaja, bukan diada-adakan juga, Saudara. Anda bisa lihat nomor 2. Ada perubahan hasil, ada perubahan kualitas, Saudara. Apakah saya mengerjakan? Enggak. Bukan. Tapi Tuhan kirimkan orang-orang yang capable, Tuhan kirimkan orang-orang yang punya skill yang mumpuni, Saudara, untuk mendukung pekerjaan itu, Saudara. Sehingga Anda bisa lihat nomor 1 dan nomor 2 ada perubahan? Ada. Dan Anda juga bisa bandingkan, Anda bisa lihat nomor 3. Ya. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di sini, Bapak Ibu Saudara bisa menangkap esensinya, Saudara. Saya menceritakan ini bukan berarti untuk ini loh siapa yang bukan, tapi lebih kepada di balik itu semua, Saudara, sebetulnya untuk melakukan satu perubahan, untuk melakukan sesuatu yang baru, Saudara, butuh siapa? Butuh motor. Motornya itu siapa? Ya Anda, ya Bapak Ibu Saudara, ketika Anda ditaruh hatinya untuk melakukan itu. Tapi kan aku nggak mampu, Gus. Aku nggak bisa melakukan itu. Justru ketika ada ketidakmampuan di dalam diri Anda, Tuhan yang akan memberikan skill, Tuhan yang akan memberikan talenta, Tuhan yang akan memberi kemampuannya. Yang penting adalah apa, Saudara? Hati yang mau dulu. Makanya poinnya adalah apa tadi, Saudara? Saat melihat peluang, Tuhan sedang menunjuk kita. Dan Tuhan mempersiapkan siapa, Saudara? Tuhan mempersiapkan kita. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara belajar hati integritas ini, Saudara, Anda kan punya hati yang terus mau belajar. Dan walaupun ya Anda nggak punya kemampuannya, Tuhan akan utus, Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang besar itu, Saudara. Sehingga apa? Menghasilkan. Amin. Yang berikut, Saudara. Yang kedua, fokus kepada Tuhan tanpa harus dilihat manusia. Nah, ini penyakitnya, ya. Kita berbuat baik, ya. Kita pengen melayani supaya apa? Dapat reward. Rewardnya apa? Wih, kamu keren, kamu diberkati, kamu diurapi luar biasa, kamu dipakai Tuhan ya, segala. No, ini penyakitnya, Saudara. Penyakit apa? Penyakit kesombongan. Ketika kita memiliki hati yang berintegritas, Saudara, nggak peduli, nggak dinilai orang. Dan apa yang Anda lakukan walaupun itu sesuatu hal yang sederhana, gak peduli. Tapi Anda hanya fokusnya kepada siapa? Kepada Tuhan. Makanya di dalam Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini kunci, Saudara. Dan Tuhan selalu menguji hati kita di bagian ini. Apa yang kita sedang lakukan, apa yang sedang kita kerjakan, Saudara, Tuhan akan murnikan. Hei Gus, kamu tuh sebenarnya ngelakuin buat aku atau buat kamu sih? Ya buat engkau lah Tuhan. Ya udah kok buat aku, buat Tuhan ya. Oke, pasti Tuhan akan uji, Saudara. Entahkah mulai kayak apa yang kita kerjakan kayak nggak menghasilkan, kita ditinggal, kok kayaknya kita jalan sendiri dan seterusnya. Tapi disitulah Bapak Ibu Saudara, integritas kita yang paling murni diuji oleh Tuhan. Ini sebenarnya kamu melakukan buat aku atau buat engkau? Amin. Nah,
Saya ceritakan satu kisah ini, saudara. Anda bisa lihat di kiri atas ada beberapa anak muda di situ. Ada saya, ada Pak Anton, ada Pak Dimas. Kemudian ada di sisi kanan lagi, ya, saudara. Ini adalah masa-masa zaman dulu belum ada Josgen, tapi pemuridan anak. Adanya cuma segelintir orang. Kita bisa hitung ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 sampai 13 anak, saudara. Itu cikal bakal Josgen, Joshua Generation. Kegiatan anak muda di Revival Total Ministry, saudara. Dimulai dari segelintir anak ini. Ya, tentu dari mana, saudara? Dari kerinduan orang tuanya yang pengen anaknya belajar kebenaran. Nah, itulah, saudara. Ketika didukung dengan integritas orang tua, ya, dan lingkungan yang mendukung, akhirnya apa? Tuhan tambahkan jiwanya. Dan saya sangat bersyukur ketika melihat foto-foto yang lama-lama ini. Wow, saya melihat si A, si B, si C, sekarang udah beda. Bukan seperti dulu lagi. Bedanya di mana, saudara? Saya mau kasih tahu, lihat ini. Yang kiri atas itu satu pelayanan di NTT. Ada satu sekolah yang kita layani. Padahal dari mana? Dari pelayanan anak muda yang jumlahnya terbatas. Jumlahnya cuma segelintir. Kemudian yang kedua, kanan atas, itu adalah pelayanan anak muda juga, SOS. Itu adalah satu pelayanan panti asuhan yang ada di Medan, saudara. Sampai hari ini, teman-teman di Josgen sendiri yang mengerjakan pelayanan itu. Saya udah nggak ikut campur. Di balik layar, iya. Kemudian ada pelayan juga di Kompos di Medan sebelum pandemi. Kemudian juga ada pelayanan Teens Bandung dan Jakarta, ada anak-anak yang lebih di bawah lagi. Itu umur belasan, saudara. Jadi saya mau katakan di sini, Bapak Ibu Saudara, Revival Total Ministry itu pelayanannya lengkap. Dari yang sudah berusia, dari yang mungkin ada yang 90, 80, 70, ada yang 60, 50, 40, 30-an, 20-an, ada yang belasan. Ya, lengkap, komplit, saudara. Karena apa? Karena kawan-kawan saya ini, orang-orang ini, mereka tidak menyerah. Walaupun mungkin pemuridan bawaannya kagum gitu-gitu aja, kok kayaknya terlalu orang tua pembawaannya, materinya juga aduh membosankan. Tapi mereka nggak menyerah, saudara. Mereka terus punya hati mau belajar, mereka makan kebenaran firman, dan lambat laun Tuhan sendiri akan membawa mereka naik. Apakah ini terbayangkan, saudara? Jujur buat saya nggak terbayangkan waktu ngejalanin itu, saudara. Saya sendiri juga, aduh, pelayanan anak muda itu betul-betul PR, betul-betul kayak memforsir tenaga, memforsir perasaan, hati, pikiran, bahkan apa yang kita punya, saudara. Ya, boro-boro kalau yang dilayani puluhan, ratusan, itu mending. Ini kayak ketemu pemuridan atau ketika kita fellowship orangnya itu-itu aja. Meet up, ketemuan, one on one, ketemuannya lo lagi, kamu lagi, saudara. Tapi ketika kita terus menjalankan itu dengan fokus sama Tuhan, saudara, kadang kita nggak ngelihat. Tiba-tiba apa? Buahnya terjadi. Ya. Jadi saudara, sesuatu yang terjadi hari ini yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, bukan sekonyong-konyongnya boom, langsung terjadi besar gitu. Tidak. Semua dimulai dari hal-hal yang sederhana. Semua dimulai dari hal-hal yang kecil. Semua dimulai dari hal-hal bahkan yang tidak terlihat, saudara. Itulah pentingnya, integritas itu harus dibangun. Amin. Berikutnya, poin yang berikutnya adalah lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Nah, ini jangkarnya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi apa yang kita lakukan hari ini, pelayanan apa yang kita kerjakan hari ini, kalau dasarnya bukan ini, saudara, bukan karena kita mengasihi Tuhan, pasti akan runtuh. Integritas itu pasti tidak akan hidup di dalam diri kita, betul tidak?
Karena pelayanan itu hakikatnya adalah apa? Buah daripada kita mengasihi Tuhan, saudara. Karena pada saat kita melayani, kita sering menemukan satu keadaan di mana betul-betul itu butuh extra mile, betul-betul itu butuh usaha, butuh bayar harga, betul tidak ya? Yang didoain cuman itu belum. Setiap hari mungkin ngedengerin orang curhat, atau bahkan ketemu orang yang nggak mau dikasih tahu dan seterusnya, saudara. Tapi disitulah Tuhan sedang membangun karakteristik Kristus, yaitu integritas di dalam diri Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk mempersiapkan apa? Untuk mempersiapkan panggilan hidup Bapak Ibu Saudara. Untuk mempersiapkan apa? Masa depan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jadi seperti yang di awal tadi saya katakan, jangan pernah menganggap remeh sesuatu hal yang kecil, sesuatu yang sederhana yang Anda lakukan hari ini. Kalau itu benar-benar sesuatu challenge, tantangan yang Tuhan berikan, lakukan, saudara. Lakukan dengan tulus sama Tuhan. Lakukan itu semua karena Anda mengasihi Tuhan. Satu saat pasti akan menghasilkan, saudara. Ya, pernah nggak dalam pelayanan itu merasa kayaknya aduh capek, lelah? Saya bilang pernah, dan itu berkali-kali. Tapi saat melihat buah yang Tuhan percayakan, saudara, mulai ada apa? Semangat yang baru. Iya loh, ternyata ketika kita mengerjakannya gak kelihatan orang, di tempat yang tersembunyi, gak dipandang sama orang, ternyata itu dipandang oleh Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, buat Anda yang rindu hari ini punya nilai integritas, yuk latih hati Bapak Ibu Saudara untuk tidak protes melakukan hal yang sederhana, hal yang dipercayakan sama Tuhan walaupun itu kecil dan sederhana. Karena apa? Itu menghasilkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Amin. Nah, ayatnya di sini dikatakan Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia, saudara. Saya percaya ayat ini kita semua tahu, ya. Dan saya rindu Bapak Ibu Saudara, firman ini terjadi dalam hidup Anda. Yaitu apa? Ulangan 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Perhatikan, saudara. Sering kita kalau didoakan, dinubuatkan, kamu akan menjadi kepala bukan ekor, kamu akan terus naik bukan turun. Oh haleluya, puji Tuhan, amin, amin. Tapi gak pernah mau menghidupi integritasnya, saudara. Tapi gak mau belajar tentang ketaatan, tapi gak mau mengerjakan sesuatu yang lebih. Tapi gak mau untuk belajar mengucap syukur dari hal yang sederhana, saudara. Sehingga apa? Ya, itu akan menjadi dongeng belaka. Itu akan menjadi hanya isapan jempol ketika ada orang yang menubuatkan kita menjadi kepala bukan ekor, kita akan naik bukan turun. Itu nggak akan terjadi kalau apa, saudara? Kitanya tidak mendukung sendiri. Kenapa? Firman Tuhan tadi dikatakan di sini, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa, saudara? Setia. Jadi kata kuncinya apa? Setia. Amin. Nah, saya ada catatan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jalan menuju integritas hanya melalui Roh Tuhan yang dapat menciptakan integritas dalam diri kita. Namun, segala sesuatu apa yang ada di dunia ini dapat merampasnya. Orang-orang dan situasi, baik sengaja maupun tidak disengaja, akan merusak dan menurunkan integritas kita. Kita tidak dilahirkan dengan integritas dalam hati kita. Jika kita mau memilikinya, kita harus berjuang untuk mendapatkannya. Jika kita ingin memiliki integritas yang berakar kuat, itu berarti kita harus mengenal, memahami, dan mencintai kebenaran dan Tuhan secara pribadi. Kebenaran inilah yang menambahkan hikmat dalam hidup, membantu kita memahami serta menerapkan standar dan batas-batas yang membentuk sebuah hati dengan integritas. Memperjuangkannya juga
berarti mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang selalu mengawasi dan membuat kita bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau menghidupi atau mengupayakan integritas ini, saudara, kita nggak bisa dengan usaha sendiri. Karena apa? Suatu saat niat kita, motivasi kita akan terlihat. Makanya dasarnya kalau kita mau memiliki integritas adalah apa? Kita mengasihi Tuhan. Kita melakukan itu untuk siapa? Untuk diri kita kah? Untuk keluarga kita kah? Atau betul-betul tulus untuk Tuhan? Kalau benar-benar itu untuk Tuhan, saudara, hikmat Tuhan akan turun. Dan hikmat itu akan menjadi benteng buat hidup Anda. Mana yang boleh, mana yang tidak. Mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Dan Tuhan juga akan mengirimkan orang-orang di sekeliling Bapak Ibu Saudara untuk apa? Menjagai, melindungi, mengawasi. Supaya apa? Kita betul-betul hidup di dalam track yang Tuhan mau, saudara. Jadi jangan trauma juga, nggak mau hidup saya dilihat, dinilai segala macam. Justru itu baik buat kita. Supaya apa? Kita betul-betul diawasi supaya kita tidak keluar jalur dari apa yang Tuhan mau, Tuhan yang tentukan buat hidup kita, saudara. Amin. Mari renungkan kebenaran ini, saudara. Bahwa integritas adalah satu nilai yang Kristus juga miliki, yang Yesus miliki, saudara. Karena kalau Yesus nggak punya integritas, ya dia nggak akan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa mau buat buka bumi ini, buat Anda, buat saya. Amin. Mari kita betul-betul menyerahkan hati kita sore hari ini. Dan sekali lagi, saya dorong Bapak Ibu Saudara untuk mulai merenungkan sesuatu apa yang kecil yang Anda sedang miliki hari ini, Anda sedang jalani hari ini. Jangan pernah untuk protes, jangan pernah untuk mengeluh. Ya kalau sempat mengeluh, minta ampun sama Tuhan dan lakukan itu, saudara. Karena sesuatu yang kecil yang Tuhan berikan buat Anda hari ini, mempersiapkan Anda menjadi kepala, bukan ekor. Amin. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersatu hati, kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah firman-Mu itu betul-betul bagaikan pedang, bahkan pedang yang bermata dua, yang dapat memisahkan roh dan jiwa kami. Memisahkan mana yang otentik, mana yang benar, mana yang asli, mana yang asumsi. Biar supaya kami betul-betul menghidupi firman-Mu ini, kami betul-betul belajar tentang integritas, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sadarkan kami Roh Kudus, dengan terang-Mu, dengan firman-Mu, supaya kami betul-betul melakukan segala sesuatu ini. Apa yang kami anggap baik, bukan sekedar untuk kepentingan kami, bukan untuk kepentingan ministry, bukan kepentingan organisasi, tapi betul-betul ini karena agenda-Mu. Mari Roh Kudus, Kau yang mampukan setiap kami. Kau yang bicara pribadi lepas pribadi, Engkau yang mengurapi setiap kami, supaya firman-Mu ini betul-betul hidup dan nyata. Kami melakukan, kami berpikir, kami berbicara, kami melangkah menurut apa yang Bapa mau. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi teladan kami, yang membuat apa yang kami pegang, apa yang kami imankan terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar dan menerima berkat daripada-Mu. Mari bersama-sama yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.